Berita terhangat hari ini. Usai bercerai dari Sule, banyak hal-hal baru yang harus dihadapi oleh Natalie Holzer. Mulai dari segi keimanannya yang goyah, rasa trauma terhadap percintaan hingga rasa sedih karena tak kuasa menahan cibiran warganet. Bahkan Natalie Holzer sampai sempat menyesali keputusannya untuk berhijab dan mualaf usai menikah dengan Sule. Natalie juga tak menyangka jika rumah tangganya dengan Sule hanya sebentar saja, hingga akhirnya bercerai. Curhatan hati ibu satu anak itu dijelaskan di hadapan Maya Estianty baru-baru ini. Ia merasa banyak sekali cobaan yang hadir usai memutuskan untuk berhijab. Aku kayak aduh ini gue kenapa sih sama hidup, kenapa begini banget, gue gak kuat, gue lepas aja hijab gue, kata Natalie Holzer saat berbincang bersama Maya Estianty. Natalie Holzer mengaku sangat berat berhijab, apalagi ia seorang mualaf dan di keluarganya hanya ia sendiri yang muslim. Yang mualaf kan aku doang, di lingkungan aku gak ada yang Islam, ini gue ngapain, percuma, imbuh Natalie Holzer. Tak hanya itu, Natalie Holzer pun sempat marah ke dirinya sendiri. Aku marah sama diri aku sendiri, kenapa aku sudah kayak gini, tapi Tuhan kayak begini. Ya aku udah lepas hijab aja deh, tutur Natalie Holzer. Beruntung, Natalie Holzer punya banyak teman dan keluarga yang mendukungnya berhijab. Keinginan Natalie untuk melepas hijab pun ditentang oleh mereka dan perempuan berdarah Belanda itu pun tetap istiqomah dengan hijabnya. Setelah sempat bimbang dengan hijabnya, Natalie Holzer pun kemudian mendapat jawaban dari Allah. Entah bagaimana, ia langsung kebanjiran rezeki setelah melalui berbagai cobaan. Setelah sholat, tiba-tiba ada aja rezeki yang datang dari atas. Tiba-tiba manajer bilang bulan ini kamu banyak tawaran, jadi full semuanya jadwal, ujar Natalie Holzer. Sadar berhasil melewati cobaan Allah, Natalie Holzer pun mengurungkan niatnya meninggalkan hijab sampai sekarang. Ternyata sama Allah aku gak boleh lepas hijab. Dari situ aku oke, ucap Natalie Holzer. Tak hanya itu, Natalie kini juga merasa trauma karena gagal berumah tangga. Meskipun tengah menjalani hubungan asmara dengan Faris, ia belum siap melanjutkan hubungan kepelaminan. Bagi janda Sule itu, tak mudah melupakan kegagalan rumah tangganya dengan Sule. Belum terpikirkan lagi ke arah sana, ujar Natalie Holzer. Kalau mikir pernikahan, aduh gue takut, trauma, ada sesuatu yang bikin aku kayak nggak mau, takut digituin lagi, sambungnya. Natalie Holzer pun sudah menjelaskan pendapatnya saat ini tentang pernikahan kepada Faris Utama. Sampein, walaupun dari treatmentnya, dia berusaha membuktikan bahwa gue nggak gini, gue gini, kata Natalie Holzer. Sekalipun sudah sangat nyaman bersama Faris Utama, Natalie Holzer tetap butuh waktu melupakan luka masa lalu dari pernikahannya dengan Sule. Seperti diketahui, Natalie Holzer menggugat cerai Sule di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 3 Juli 2022 lalu. Hubungan rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun lamanya. Natalie Holzer mengaku tak butuh waktu lama untuk move on dari mantan suaminya Entis Sutisna alias Sule. Dia hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk meluapkan kesedihannya pasca bercerai dari Sule. Kala itu, Natalie mengaku hanya menyendiri di dalam kamar dan sering menangis. Tetapi dia sadar tak boleh terus berdiam di kondisi itu. Nangisnya tuh kayak gue ngerasa sendiri lagi nih, kenapa begini gitu, sambungnya. Ibu satu anak itu mengaku hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan untuk menuangkan kesedihannya. Setelahnya dia memilih untuk bangkit dan menata kehidupannya kembali sebagai seorang tua. Itu gak lama lah, sebulanan. Abis itu ya sudah bangkit, ya udah bikin YouTube lagi. Diri aku sendiri yang support aku, ungkapnya. Natalie juga merasa didikan orang tua sangat mempengaruhi mentalnya ketika menghadapi masalah hidup. Apalagi, Natalie mengaku seluruh anggota keluarganya sudah menetap di luar negeri sejak dirinya masih kecil. Sekedar informasi, Natalie Holzer resmi bercerai dengan Sule berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 10 Agustus 2022. Setelah bercerai, keduanya memilih menata kehidupannya kembali dengan fokus pada pekerjaan masing-masing.
Natalie sendiri dikabarkan telah menjalani hubungan asmara dengan pria bernama Faris. Sang kekasih diketahui berprofesi sebagai seorang pengacara yang merupakan mantan kekasih saat remaja.